Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau tanya, apakah firqah jamaah T itu bisa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Terus dengan amalan-amalan yang mereka lakukan yaitu pergi berdakwah selama 40 hari. Saya berkaitan dengan kelompok-kelompok, kan ada namanya karakteristik, ada ciri khas. Ya, ada ciri khas ahli sunnah. Ya, seorang bisa mengaku dia ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Seorang mengaku ahlul haq, ya. Tapi intinya adalah hakikat. Artinya kalau kita berada di atas hakikat sesuatu, berarti kita di situ. Ya, walaupun kita nggak bernama dengannya, yang penting kita di atasnya, maka itulah hakikat seseorang. Jadi yang paling penting bukan pengakuan, tapi yang paling penting adalah hakikat dari kita. Nah, ciri khas dari ahli sunnah yaitu mereka menegakkan tauhid dan sunnah. Kan begitu ya? Mereka menegakkan tauhid dan sunnah. Menegakkan, yang paling mereka tegakkan tauhid. Yang kedua yaitu sunnah. Yang paling mereka benci dan paling mereka tinggalkan yaitu syirik. Yang kedua yaitu bidah. Ya, dan mereka perhatian dengan ilmu. Berilmu di atas sebelum berbicara dan sebelum beramal, ya, sebelum berbicara, sebelum beramal, apalagi berdakwah. Itu mereka bangun di atas ilmu. Ini ciri khas dari ahli sunnah. Mereka berilmu terlebih dahulu, kemudian beramal di atas ketaatan kepada pemerintah. Mereka bersatu di atas ketaatan kepada pemerintah, apa yang merupakan kebijakan pemerintah dan tidak melanggar agama, maka mereka mendengar dan taat. Misalnya kita pakai helm, ya kan? Tidak bukanlah dosa kita pakai ini helm ini helm ini. Ini jelas ketika pemerintah memerintahkan, punya kebijakan dan itu bukan melanggar agama, maka kewajiban kita sebagai yang mengaku ahli golongan yang selamat adalah mereka mendengar dan taat kepada pemerintah. Semua di atas Al-Quran dan Hadis. Persatuan mereka Al-Quran dan Hadis sesuai pemahaman para sahabat. Mereka tidak disatukan oleh ustaz, tidak disatukan oleh pesan atau organisasi atau pesantren. Mereka disatukan oleh pemahaman, yaitu Al-Quran dan Hadis sesuai pemahaman para sahabat. Jadi bukan lembaga yang menyatukan mereka, bukan seragam yang menyatukan mereka, tapi yang menyatukan mereka pemahaman. Maka siapa yang kembali kepada Al-Quran dan Hadis sesuai pemahaman yang benar, berarti mereka lah orang yang bersatu. Mereka lah orang yang bersatu. Dan kalau kita melihat dari kelompok tadi, menyelisih prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, tidak menghilangkan syirik, tidak menegakkan tauhid, tidak menghilangkan bid'ah, tidak menegakkan sunnah, tidak perhatian dengan ilmu, ya, maka tidak mendengar dan taat pada pemerintah pada sebagian hal, maka ini berat untuk dikatakan ahli sunnah karena dia menyelisih prinsip-prinsip. Dia menyelisih prinsip mendasar dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam.